Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hurikan. Nomor mahasiswa 19063561191. Saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, program studi S1 Teknik Mesin Reguler. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai cara saya mengerjakan soal dari eh, materi statically indeterminate beam deflection, ya itu seperti itu. Di mana di sini ada dua kasus ya, di mana akan saya coba selesaikan semampu saya setelah ini. Ya. Jadi langsung aja kita mulai di sini. Ya, jadi ini ada kasusnya ya, di mana ini katakanlah di sini adalah titik A di sini ya, dan ini titik B gitu soalnya di sini. Dan diminta untuk tentukan tumpuan ya, besar gaya tumpuan yang terjadi di titik A dan di titik B seperti itu. Langsung saja kita coba ya di sini. Jadi pertama di sini diketahui ya, katanya di sini ada gaya terdistribusi secara merata sebesar W gitu ya. Kemudian di sini ada beam yang panjangnya ini katakanlah sebesar L gitu ya. Sebesar L. Maka kalau kita misalkan buat di sini ya, bagaimana uh, free body diagramnya gitu ya. Free body diagramnya bisa kita bilang di sini ya, free body diagramnya atau FBD gitu ya. Itu bisa kita langsung tarik saja si beamnya ini seperti ini. Nah, dimana di A itu dia itu merupakan cantilever ya, jadi dia itu ada dua gaya, yaitu gaya dalam arah X ya dan gaya dalam arah Y gitu. Kemudian untuk yang di BY, karena dia itu roll ya, tumpuannya itu roll, sehingga hanya ada satu gaya, yaitu gaya B ke atas. Kemudian karena di titik A itu adalah cantilever, sehingga ada potensi terjadinya momen, sehingga di sini kita tambahkan momen dalam arah seperti ini. Semisal kita buat asumsi untuk yang positifnya ke arah sini gitu ya, untuk sumbu Y, positifnya X ke arah sini, dan positifnya momen ke arah sini. Sehingga bisa kita dapatkan di sini ya beberapa hal ya. Beberapa hal misalkan seperti kita bikin sigma f x sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan AX itu sama dengan 0 gitu ya. AX sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita juga bisa pakai sigma FY sama dengan 0 gitu ya, dan kita bisa dapatkan di sini. Oh iya, ada yang kelupaan saya. W-nya ini juga kita anggap sebagai gaya ya, jadi nggak hanya tumpuan aja, tapi ada W-nya juga. Dimana untuk gaya terdistribusi merata seperti ini, dia akan diwakilkan dengan satu semacam point load ya di tengah gitu, yang sebesar, jadi W-nya ini, gayanya ini akan dikalikan dengan L, lalu akan ditempatkan tepat di tengah beamnya, maka akan seperti ini, WL gitu ya. Baik, kemudian kemudian di sini sigma FY sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan persamaan di sini, AY ditambah BY akan sama dengan AY ditambah BY akan dikurang WL gitu ya. Dikurang WL akan sama dengan 0. Sebentar saya tuliskan dulu. AY dikurang WL ya, AY ditambah BY dikurang WL sama dengan 0, sehingga AY ditambah BY akan sama dengan WL. Ini bisa kita namai dia sebagai persamaan 1. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai momen di sini ya. Nilai momen katakanlah kita pasang pivotnya itu di A gitu ya. Sehingga kalau kita melihat dari sini gitu ya, siapa aja yang positif, siapa aja yang negatif, tentu saja MA ini negatif, BY ini negatif ya, dan si WL-nya ini adalah positif. Sehingga kalau sudah didapatkan demikian gitu ya, sudah didapatkan demikian, kita bisa dapatkan di sini WL gitu ya, WL dikali di panjangnya dari sini ke sini
itu adalah L per 2 gitu ya, sementara si BY dari sini sini itu berarti L gitu, berarti W dikali L, W dikali L per 2 gitu ya, L per 2 dikurangi, terlalu mepet dari sini, sini aja dah, pindah. Oke. Kita bisa dapatkan di sini WL dikali L per 2 gitu, dikurangi BY dikali L ya, dikurangi momen A sama dengan 0. Seperti itu ya. Sehingga momen di titik A ya akan sama dengan WL kuadrat per 2 dikurangi BY dikali L. Seperti itu. Kita namakan saja persamaan ini katakanlah sebagai persamaan 2. Ya, biar nanti mempermudah addressingnya. Selanjutnya mungkin kita akan membuat menentukan ya persamaan mx. Jadi kalau cantilever tadi kita potong gitu ya, kita potong sebagiannya gitu, sebagian sectionnya, dimana sectionnya ini mengacu pada dari 0 x sampai kurang dari L. Maka kita dapatkan di sini ada AY ya, di sini ada AX ya. Dan di sini ada momen A gitu ya. Dan di sini ada W kali X gitu. Karena di sini nanti panjangnya itu sebesar X ya, dimisalkan di sini sebesar X. Ya. Sebesar X. Kemudian ini kita kasih momen MX sebelah sana. Baik, berarti ini sigma M nya ini sama dengan 0 ya, sehingga kita tandai dulu mana yang positif mana yang negatif. Ini nggak ada ya, ini nggak ada. Si AY ini berarti kalau terhadap pivotnya ini ya, pivotnya kita pasang di titik terakhirnya yang kita potong, berarti si AY ini positif, si MA ini negatif ya, terus si WX ini juga negatif. Berarti AY di sini, AY dikali berapa? AY dari sini panjangnya sebesar X ya, karena dia dari ujung ke sini ke patahannya tadi, berarti AY dikali X gitu ya. AY dikali X, kemudian dikurangi berapa nih? Dikurangi WX dikali X per 2, karena jarak dia dari sini ke sini adalah X per 2 ya. Separuh dari besar panjang yang dimisalkan gitu. Dan dikurangi MA di sini, dikurangi MX sama dengan 0. Nah, yang kita cari kan MX di sini. Sehingga MX menjadi AY dikali X ya. Ini WX kuadrat per 2. Ini MA. Nah, untuk simplified mungkin saya tidak mau membuka MA-nya gitu ya. Saya membuat dia tetap jadi MA aja biar nanti perhitungan kita ke depannya mudah gitu. Jadi untuk kasus berikutnya, untuk berikutnya gitu ya, step berikutnya kita bisa menentukan ya persamaan defleksi gitu. Nah, untuk persamaan defleksi berarti seperti yang saya kutip dari Hibbeler ya, dari Hibbeler itu kita bisa mendapatkan bahwa ada rumus 1 per rho itu akan setara dengan M per EI, dimana rho ini adalah apa ya, 1 per rho ini akan menjadi kalau saya kutip dari Hibbeler ya, 1 per rho ini adalah D kuadrat per D kuadrat Y per Dx kuadrat. Nah, Y-nya ini siapa sih? Ya, Y-nya ini jadi ketika nanti terjadi defleksi, maka dia akan sepanjang Y-nya tadi gitu. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menuliskan di sini untuk kita ganti warna ya. Ganti warna sedikit. Untuk D kuadrat Y per Dx kuadrat itu akan sama dengan M per EI. Nah, ini EI-nya ini mungkin kita bisa taruh ke atas sini aja. Jadi EI D kuadrat per Dx kuadrat sama dengan M. Dalam hal ini M yang kita pakai adalah MX ya. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa bongkar ya. Jadi EI D kuadrat Y per Dx kuadrat ini kita buka, MX siapa? Adalah si tadi siapa?
AY dikali X ya dikurangi YX kuadrat per 2 gitu. Nah ini kalau DX nya kita naikin 1 gitu ya, maka dia akan menjadi begini. DY per DX ya, ini akan menjadi integral dari AY kurang AY kali X ya, YX kuadrat per 2 YX kuadrat per 2 ya benar, DX seperti ini. Maka ini kalau kita integralkan sekali akan menjadi AY dikali X kuadrat per 2 minus YX pangkat 3 per 6 ya dikurangi MA kali X ditambah C1 gitu. Nah ini masih dalam EI DY per DX. Nah selanjutnya kita integralkan sekali lagi gitu ya, ini kita pindahin DX ke sana sehingga ini jadi integral lagi, bisa kita hapus gitu ya, ini sisa langsung ini di sini DX lagi gitu ya, DX lagi. Nah, mungkin kita bisa rapihin dikit ya biar jadi begini aja, maaf. Langsung begini saja gitu ya. Jadi ini hasilnya EI dikali G itu akan menjadi sama dengan AY X pangkat 3 per 6 dikurangi X pangkat 4 per 24 ini MX kuadrat per 2 C1X plus C2 ya, ngepet lah ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kita coba buat semacam kondisi batas. Cuman sebelum kita masuk ke dalam kondisi batas ya, sebelum kita masuk ke kondisi batas, kita harus memahami sedikit bagaimana benda ini tuh terdefleksi gitu. Kemungkinan terdefleksinya akan bentuknya akan seperti apa. Jadi saya membayangkan sedikit ya, saya menalar dengan menggunakan sedikit vision superposisi gitu ya. Dimana kalau kita punya cantilever biasa ya, kita punya cantilever biasa dikasih begini kan ya, dia hasilnya kan akan menjadi akan seperti ini ya bentuknya. Dan sementara kalau ada benda gitu, benda seperti ini kita tahan, terus kita kasih seperti ini, maka dia salah gambar, salah gambar saya di sini. Maka dia di sini akan menjadi gini ya bentuknya. Ini juga. Nah, kalau menurut saya kombinasi di antara kedua dari mereka akan menjadikan bentuk kayak ini ya. Ini karena ibaratnya kan ini kan ada begini ya, AY, ini bulat lah katakanlah. Ini kan ada AY, ada AX ya. Lah ini juga sama nih, ada AX, ada AY gitu. Saya misalkan anggap pakai yang ini gitu. Sementara yang ini kita tambahkan di sini ada BY juga gitu ya. Sehingga menurut saya ya, menurut sepemahaman saya, ketika kita sudah membuat dia menjadi seperti ini gitu, maka nanti menurut saya defleksinya akan seperti ini gitu, dimana di sini ada defleksi maksimum itu ya, yang max itu pada X sama dengan L per 2 gitu, seperti itu ya. Karena kita sudah tahu bentuknya demikian, maka langsung tinggal kita cacah aja nih kira-kira kondisi batas apa aja yang bisa kita pakai. Misalkan di titik A di sini kita bisa tarik ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0 gitu ya. Dan kemudian ada, kalau kita pasang Y sama dengan 0 juga, kita bisa melihat bahwa gradiennya ini ya, gradien kelengkungannya dia itu masih sama dengan 0 karena dia itu masih lurus. Gradien itu apa sih kalau kita mengingat kembali di pelajaran matematika kita waktu SMA gitu ya, ketika kurva itu dalam keadaan datar ya, ketika kita singgung dalam keadaan datar, maka dia ini dy per dx itu akan sama dengan 0. Nah ini kita aplikasikan dalam analisis kelengkungan defleksinya, maka akan
sama juga seperti itu juga gitu ya, dimana D per dx itu sama dengan 0. Ini untuk yang pertama ya, yang A, yang kedua ini yang B yang ini, kemudian yang C itu saya ambil dari titik B ya, dari titik B di sini, dimana titik B ini di sini juga sama ya, y-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi di sini y sama dengan 0, namun x-nya sama dengan L. Gitu. Sebagai sampel aja ya di sini gitu. Oke, kalau kita lanjutkan, kalau kita lanjutkan di sini, jadi kondisi batas yang pertama adalah jika kita menggunakan x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka kita akan menggunakan persamaan y yang sebelumnya, yaitu yang ini gitu ya, yang ini. Kita akan menggunakan yang itu, berarti EI AY kuadrat sekian 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 gitu ya. AY kuadrat X pangkat 3 per 6. Ini saya biar jelas aja ya buat para penonton juga mungkin yang di luar sana ingin ikutan belajar gitu. 24 minus MA X pangkat 2 ya, per 2 gitu. Kemudian karena ini sama dengan 0, jadi ini sama dengan 0 gitu ya, dan X sama dengan 0 semua di sini ya, sehingga tersisa C2 itu akan jadi sama dengan 0 gitu. Jadi sebenarnya kita intinya tuh karena kita memiliki C1 dan C2, jadi kita harus mencari tahu dulu berapa sih sebenarnya nilai C1 C2 nya tadi gitu. Barangkali teman-teman di luar sana gitu yang masih bingung alasannya seperti itu. Y 0 gitu ya, Y sama dengan 0 di sini, dan berarti itu artinya D per dx juga sama dengan 0. Berarti kita pakai persamaan yang EI dy per dx sebelumnya ya, dimana di sini EI dy per dx itu adalah yang ini ya, yang ini yang dy per dx hasilnya itu, karena ini ya, kan ini tadi udah hasil turunannya, kemudian diintegralkan lagi hasilnya jadi seperti ini. Jadi turunan dia adalah yang ini sebenarnya ya. Kalau teman-teman runtut lagi dari awal, para penonton lagi ya gitu, runtut lagi dari awal, maka kita dapatkan AY X kuadrat per 2 minus 3 per 6 gitu. C1. Nah, karena kita udah punya di sini, sorry ini bukan Y sama dengan 0, maaf ya, tapi X sama dengan 0. Ini keliru tadi ya, salah. Jadi di titik ini kan, di titik ini X nya masih sama dengan 0 ya, jadi kita bisa dapatkan 2 ini. Jadi bukan Y, sorry ya, maaf. Ini X sama dengan 0, D per dx sama dengan 0. Nah ini jadi D per dx ini sama dengan 0, ini juga X nya 0, ini 0, ini 0 juga. Maka kita dapatkan C1 nya itu sama dengan 0 juga. Maka kita udah tidak perlu mengkhawatirkan C1 dan C2 lagi. Langsung saja kita ke berikutnya, kondisi batas yang ketiga ya. Kondisi batas yang ketiga itu dia itu katanya sama dengan 0, X nya sama dengan L ya. Sebelum kita kesini mungkin saya ingin sedikit tadi mengingatkan lagi dengan persamaan-persamaan yang kita udah dapatkan gitu ya. Tadi kan pertama persamaan 1. Persamaan 1 kita dapat itu adalah AY plus BY sama dengan WL ya. Kemudian yang kedua kita punya MA itu WL kuadrat per 2 minus BY kali L. L kuadrat per 2 gitu ya. Lalu yang ketiga
yang ketiga mungkin saya akan menggunakan persamaan ini sebagai persamaan ketiganya, sehingga ini kalau saya buat kesini akan menjadi EI Y sama dengan AY X pangkat 3 per berapa tadi? Per 6 minus YX pangkat 4 per 24 ditambah MA X kuadrat ya, kuadrat per 2. Ini saya keluar dulu deh, takutnya nggak ke-cube nanti. Kita bisa masuk lagi. Sip. Ini yang C1 C2 nya nggak diikutin lagi karena memang tadi sudah kita reveal, ternyata hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali, mohon maaf. Jadi di sini saya lanjutkan dulu, cari warna yang tepat ya. Oke. Jadi karena saya pengen mencongkel nanti nilai AY di sini yang menggunakan persamaan 3, sementara di atas ini kita masih belum rapi persamaannya. Sehingga menurut saya harus kita rapikan dulu sehingga semuanya dalam bentuk AY. Jadi ini pertama ya, misalkan ini kita buat jadi BY sama dengan WL dikurangi AY seperti itu. Kemudian untuk yang MA ya, untuk yang MA di sini kita punya WL kuadrat per 2 dikurangi ini L dikali dikurangi WL dikurangi AY gitu ya. Yang hasilnya akan menjadi AY dikali L dikurangi WL kuadrat per 2 gitu. Sehingga nanti untuk yang nomor 3 nya langsung kita bisa masukkan ya, untuk yang ini gitu. Kita bisa masukkan, ini siapa sih? Ini MA. Jadi kita masukkan ke sini MA nya gitu. Nah, untuk yang persamaan nomor 3 ini kita pakai kondisi batas yang ketiga tadi, yaitu yang X sama dengan L, Y itu sama dengan 0 ya. Jadi Y nya ini kita sama dengan 0 gitu ya, ini 0 dan X nya itu semua dalam L. Berarti AY dikali L pangkat 3 per 6 dikurangi WL pangkat 4 per 24 per MA. Nah, ini MA nya mau langsung dibuka aja kali ya, langsung biar gabung aja gitu. MA di sini adalah 1/2 ya. Di sini sebagai AY dikali L dikurangi WL kuadrat per 2. Nah, ini karena sama dan 0 ujungnya, jadi mungkin bisa langsung aja kita bilang ini adalah dikali 24 semua gitu ya, kali 24, sehingga nanti hasilnya tuh gini, yang dia dikali 24 jadi 4 AY pangkat 3 gitu ya, yang ini juga jadi WL pangkat 4 gitu, yang ini jadi berapa, ini per 2 ya, berarti 12 gitu ya, 12 AY kali L pada per 2. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja kita yang ini kita kali masuk ya. Ini 0 4 AY pangkat 3, ini WL pangkat 4 ditambah ini menjadi 12 AY mohon maaf, ini bukan tambah melainkan kurang ya, ini saya ya benar, harusnya kurang, salah ya di sini ya, itu nggak bisa diperbaiki karena tadi udah kena itu, sehingga ini lambangnya minus ya, ini juga lambangnya jadi minus. Sehingga ini menjadi ini minus ya, minus 12 AY dikali L ditambah di sini jadi 6 WL kuadrat per 2. Sekarang kita semua bagi dengan, oh ya mohon maaf, ini X nya di belakang kan ada 2 ya, jadi ini
sebenarnya dikali L kuadrat ya, jadi karena X kuadrat berarti jadi L kuadrat, ini otomatis jadi ini ada L kuadratnya, ini L pangkat 3, ini L pangkat 4, berarti ini semua kita sekarang bagi dengan L3, kita bagi dengan L3 sehingga akan menjadi di sebelah sini ya, kita bukain sedikit batas 0 gitu, ini kita punya 4 AY dikurangi WL minus 12 AY ditambah, ini nggak pakai 6/2, aduh, ditambah 6 WL gitu. Dan ini bisa kita sederhanakan, ada minus 8 AY ya, ditambah 5 WL, berarti AY sama dengan 5/8 WL seperti ini. Dan selanjutnya untuk si BY tadi kan WL dikurangi AY ya, makanya jadi WL dikurangi 5/8 WL, hasilnya si BY ini adalah 3/8 WL kayak gini. Selesai. Oke, mungkin itu untuk video untuk di soal nomor 1 kita ya. Berikutnya akan berlanjut di soal yang nomor 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.